Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. My name is Dian Pasaribu. Now I will present my assessment about total quality methodology, and now I will present to all of you about key, and I. In here, I will present to you the firstly, mengapa kurikulum harus direvisi. And now, apakah kita sudah terlambat? Maybe we can see for the table 1 extent of national quality from work what was. As we know, we see from the first generations, implementation started between the late 90 and 80 and the months 90 and 60. The struggle to persuade employers to accommodate the workers' demand continue into the 90 and 80, and in 90 and 89, the National Union of Metal Workers of South Africa and established a research group comprising workers and union officials to formulate recommendations on training. On the assumption the skill development would lead better ways, an integrated proposal was formulated based on the state improvement in skill links to great encouragement. The proposal stated the needs not only for basic education, without which workers would not be able to access the proposed system, but also for portability and national recognition of training, so that workers would not be at the mercy of the single employer. The proposal was formally adopted by Congress of South Africa, Australia, Netherlands, Scotland, South Africa, and the last Ukraine. In the second generation, implementation and development started in late for 1919 or early 2000. The meeting of the Department Manpower and the Trade Union Federation results in the formation of respective taxonomy which established working groups, changed with developing a new national training strategy. The working group had representation from the trade unions, employers, the state, provider of education and training, and the Democratic Alliance. The second generation reached agreement on the new integrated frameworks. In 1994, saw the publication of the three documents which laid foundation for the Saka Art. As we know, the frameworks, education and training, the discussion documents on the national training strategy in 90 plan for education training, which develop education and training, and on restriction development, followed both of which underscored
then need the development, the implementation of the NQF. This act replaces the Ireland, Malay, Maldives, Mauritius, Mexico, Namibia, the Philippines, Singapore, Trinidad and Tobago and Wales. And the last, the third generation currently under consideration. The joint ministerial statement brought to and review of NQF implementation that had been running since 2001. Rules as the aspects of the education and training landscape, the aims of the NQF were reaffirmed. It also presented legislation that would put in place a new structure for the NQF such that the three sub-frameworks would be elevated under three quality councils. Operationally, that the three QCS will be take responsibility for development of qualification and quality assurance. The National Qualification Frameworks Act number 67 of 2008 gives legislative effects to the new policy. The act related the Albania, Angola, Brothers, Bosnia, and Herzegovina, and also another country. They are joined with the third generation. KKN ini didukung oleh landasan juridis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Selanjutnya PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kemudian Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi. Kemudian Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal yang 29 ayat 2 menyatakan bahwa kerangka kualifikasi nasional menjadi acuan pokok dalam penerapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Mengapa KKNI? Seperti yang kita ketahui, KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2012 ayat 1 adalah kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan berbagai sektor. Kemudian KKNI ini didukung oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2007 tentang pengesahan Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas, and Degree in Higher Education in Asia, and the Pacific's Convention Regional mengenai pengakuan studi, ijazah, gelar pendidikan tinggi di Asia dan Pasifik. Selanjutnya, pengembangan KKNI seperti yang kita lihat dalam tata
kala pengembangan KKNI yang ada pada slide merupakan perjalanan panjang yang dimulai dari usaha pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Milestone penting dalam perjalanan pengembangan KKNI dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Sebagai dasar kerja besar pengembangan KKNI pada tahun-tahun selanjutnya sampai pada tahun 2012 tentang diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Seperti yang kita lihat di tabel, ya, bahwa program pengembangan KKNI pada tahun 2015 merupakan lanjutan dari berbagai program yang sama pada tahun sebelumnya ataupun program baru. Program pada tahun sebelumnya mengutamakan untuk menyusun konsep dan juga merealisasikan menjadi kerangka yang operasional dan telah diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Dengan peraturan Presiden tersebut, KKNI telah menjadi rujukan dalam penyetaraan capaian pembelajaran berbagai sektor yang ada di Indonesia. Sementara untuk memperkuat landasan hukum pelaksanaan KKNI di perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 yang mengatur penerapan KKNI di perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan tinggi di Indonesia secara keseluruhan. Penerapan KKNI di perguruan tinggi selanjutnya menghasilkan program-program yang semakin memberdayakan KKNI. Penerapan KKNI tidak terbatas pada perguruan tinggi saja, namun juga berbagai institusi lainnya. Pencapaian level pada KKNI melalui berbagai jalur bisa kita lihat pada slide, yang dimana ada pendidikan, profesi, industri, dan otodidak. Yang dimana kalau dia melalui pendidikan, dia akan dimulai dari jenjang SMP atau pada seperti sekarang ini harus memulai daripada TK sampai S3, ya. Kalau dia melalui profesi hanya sertifikat profesi, sedangkan industri hanya sebagai fungsi jabatan kerja, dan selanjutnya otodidak, pengalaman, keahlian khusus. Selanjutnya deskripsi kualifikasi pada KKNI menyatakan 9 jenjang kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang produktif, bisa kita lihat di slide, ya. Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI secara komprehensif mempertimbangkan sebuah capaian pembelajaran yang utuh yang dapat dihasilkan oleh suatu proses pendidikan baik formal, non-formal, informal maupun pengalaman mandiri untuk dapat melakukan kerja secara berkualitas. Deskripsi setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni, serta perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan aspek lain yang terkait. Capaian pembelajaran juga mencakup aspek-aspek pembangunan jati diri bangsa yang tercermin pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menjunjung tinggi pengalaman ke-5 sila Pancasila dalam penegakan hukum,
serta mempunyai komitmen untuk menghargai keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Dan kita juga bisa memperhatikan secara komprehensif penjelasan yang ada di slide. Pengelompokan 9 jenjang kualifikasi KKNI terdiri atas, yang dimana terbagi dua, yaitu pengembangan karir berbasis pelatihan kerja dan kedua pengembangan karir berbasis pengalaman. Pada jenjang pertama sampai ketiga dikelompokkan dalam jabatan operator seperti yang kita lihat di dalam slide, dan selanjutnya jenjang 4 sampai 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi ataupun analisis. Selanjutnya pada jenjang 7 sampai 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli, yang dimana pada urutan pertama dijelaskan di sana mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan dan pengawasan dan tanggung jawab atasannya. Sedangkan yang poin kedua, seperti pada tabel tersebut dijelaskan, mampu melaksanakan satu tugas spesifik dengan menggunakan alat dan informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja yang mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya. Sedangkan pada poin ketiga, mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan jumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur yang sebagai merupakan hasil sendiri dengan pengawasan tidak langsung. Dan poin yang keempat, mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan khusus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memiliki metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur. Pada poin yang kelima dijelaskan mampu menyelesaikan pekerjaan yang berlingkup luas, memiliki metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur. Pada poin yang keenam, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidangnya dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Pada poin yang ketujuh dinyatakan mampu merencanakan dan mengelola sumber daya yang di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. Sedangkan pada poin yang ke-8, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan seni dalam bidang keilmuan ataupun praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya yang inovatif dan teruji. Pada poin yang ke-9 yang terakhir dikatakan mampu mengembangkan pengetahuan teknologi atau seni baru di dalam bidang keilmuan atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Selanjutnya, dalam KKNI terdapat penyetaraan antar sektor, yang dimana dimaksud di sana setiap jenjang kualifikasi pada KKNI
memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja, atau pengalaman kerja. Penyetaraan capaian pembelajaran melalui pendidikan dengan jenjang KKNI, penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1. Kedua, lulusan pendidikan menengah SMA paling rendah antara dengan jenjang 2, yang dimana lulusan diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3, dan lulusan diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 4. Lulusan diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5, lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6. Sedangkan lulusan magister terapan atau magister paling rendah setara dengan jenjang 8. Lulusan doktor terapan dan doktor setara dengan jenjang 9. Sedangkan lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 8 atau 7, dan lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNI di jalur pendidikan diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi dan penyetaraan capaian pembelajaran melalui pelatihan kerja dan pengalaman kerja dengan jenjang KKNI, penyetaraan pencapaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja atau pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yang dilakukan dengan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau disingkat dengan SKKNI. Dan di sini kita melihat di slide bahwa ada itu dari penjelasan barusan, belajar mandiri dan mengembangkan diri, yang di sana yang pada bagian kolom atas knowledge atau pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya di KKNI terdapat tingkat capaian pembelajaran, yang di mana di pertama capaian pembelajaran tingkat perguruan tinggi, dan kemudian capaian pembelajaran tingkat program studi. Yang terakhir adalah capaian pembelajaran tingkat perkuliahan, yang dimana ketiga tingkatan capaian pembelajaran ini didukung oleh 5 jenjang kualifikasi, yaitu dimulai dengan jenjang kualifikasi 5, yaitu menjelaskan bahwa pekerjaan berlingkup luas, memiliki metode menganalisis data, mutu dan kualitas yang terukur, serta konsep teoritis dan menginformasikan masalah prosedural, mengelola dan menyusun laporan, serta bertanggung jawab dan diberi tanggung jawab. Sedangkan di jenjang kualifikasi 6 jelaskan mampu mengaplikasikan, beradaptasi, memformulasikan, analisis informasi dan data. Sedangkan pada jenjang kualifikasi 7 menjelaskan mampu merencanakan, memecahkan permasalahan, dan melakukan riset. Sedangkan pada jenjang kualifikasi 8 menjelaskan mampu mengembangkan dan menghasilkan pendekatan inter ataupun multidisipliner dan penguatan nasional dan internasional. Sedangkan pada jenjang kualifikasi 9 menjelaskan mampu mengembangkan dan menghasilkan pendekatan inter atau multi dan transdisipliner, serta mampu mendapat
pengakuan nasional dan internasional. Selanjutnya bisa kita lihat pada slide yang dimana terdapat transdisciplinary. Mungkin bisa kita membacanya pada slide kita, dan kemudian kita bisa melihat lintas disiplin ilmu yang dimana terbagi 3, yaitu multidisciplinary, kedua interdisciplinary, dan terakhir transdisciplinary. Dan di sana lengkap dengan pengertiannya masing-masing. Baik, dalam KKN ini juga terdapat langkah perumusan capaian pembelajaran untuk pengembangan kurikulum, ya, yang dimana capaian pembelajaran kompetensi pembelajaran dideskripsikan secara umum untuk ideologi negara dan bangsa Indonesia, maka diimplementasikan sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi, mencakup proses yang menumbuh kembangkan apeksi sebagai berikut: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya, berperan sebagai warga negara dan bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia. Selanjutnya, mampu bekerja sama dan memiliki kesepakatan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, ketercapaian dan agama, serta pendapatan atau temuan orisinal orang lain. Selanjutnya, menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Dan kemudian selanjutnya capaian pembelajaran bisa kita lihat seperti di slide. Ada capaian pembelajaran universitas atau University Learning Outcomes. Nah, pada program kita bisa lihat sama-sama di slide. Dan selanjutnya ada deskriptor KKNI level 5, dan ada SKL beserta poin-poinnya, dan ada juga tentang pembahasan mata kuliah A, B, per slide. Dan selanjutnya melakukan P5 atau pemeriksaan skill, dihitung mulai dari sel erythrosit pada sampel darah manusia 0,48 SKS, ya, kita lihat di slide yang terdapat pada produknya C1 sampai C6, dan penghitungan SKS juga ada. Nah, selanjutnya yang dimana nasional kualifikasi framework ini beberapa negara yang terlebih dahulu melakukannya. Yang pertama itu European kualifikasi framework, dan selanjutnya European qualifications, dan Australian qualification framework. Baik, saya akan menyimpulkan tentang KKN ini bahwa KKN ini merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja nasional dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran atau learning outcomes yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. I think until here my presentation. Thanks for attention. God bless you.